Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Muhammad Ulin Nuha, yang insyaallah sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu para peserta Daurah Ilmu Arud Sekolah Bahasa Arab ULC Institute yang sudah bergabung di ruangan Zoom ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan kita yang berada di ruangan ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kemudahan dalam segala urusan ataupun proses belajar yang kita lakukan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai daurah ilmu arud ya, kami selaku penanggung jawab dan sekarang diamanahi sebagai pimpinan lembaga mengucapkan selamat bergabung dengan Bapak Ibu semua, baik yang baru bergabung pagi hari ini ya sebagai non-member ataupun kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung sejak bulan kemarin sebagai member tahunan ULC Institute. Oke. Nah, sebelum mulai saya ingin memperkenalkan sedikit terkait dengan lembaga ULC Institute ini. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa lembaga ini adalah lembaga yang aktif dan fokus di kajian bahasa Arab ya. Jadi sejak tahun 2015 lembaga ini sudah berdiri dan awalnya berdomisili di daerah Ciputat dekat dengan UIN. Nah, jadi sejak 2015 itu kami sudah mencoba membantu teman-teman yang berkeinginan untuk memperdalam ataupun memahami bahasa Arab, baik yang berkaitan dengan kaedah-kaedah yang digunakan untuk membaca teks, ataupun yang berkenaan dengan kemampuan berbicara atau muhadasah dalam bahasa Arab. Nah, itu kurang lebih berlangsung selama 4 tahun ya. 4 tahun sampai awal 2020 kemarin. Nah, itu sistem pembelajaran di ULC Institute kita ubah menjadi daring. Ya karena ada efek dari pandemi corona juga. Nah, sehingga sejak awal atau tepatnya pada bulan Februari 2020 kemarin, nah semua pembelajaran bahasa Arab di ULC Institute itu kita ubah menjadi daring. Nah, ini juga mungkin hikmah dari musibah yang Allah berikan. Selain Allah memberikan musibah untuk menguji kita, ya, sehingga kita susah untuk berinteraksi secara langsung di dunia nyata. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan buat kita semua untuk mengadakannya secara virtual seperti ini. Nah, sehingga dengan adanya fasilitas Zoom, kemudian platform pembelajaran daring lainnya, ya alhamdulillah sejak bulan Februari ULC Institute sudah fokus ya dalam pembelajaran daring dan alhamdulillah juga sekarang kita sudah menjadi namanya Sekolah Bahasa Arab yang sistemnya seperti sekolahan yang selesai dalam 6 bulan ya, seperti yang Bapak Ibu ikuti yang jadi member tahunan. Nah, kemudian salah satu program bulanan yang akan kita adakan selalu di Sekolah Bahasa Arab ini adalah program daurah seperti ini.
Nah, kebetulan pada bulan ini daurah yang kita lakukan adalah daurah ilmu arud. Nah, ilmu arud ini merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang membahas tentang syair-syair bahasa Arab. Ya, syair-syair Arab, bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana tarkib atau susunannya, dan bagaimana cara menguji apakah syair itu benar atau keliru. Nah, insya Allah nanti semuanya akan dijelaskan oleh Ustadz Ulin Nuha, yang mana beliau ini adalah seorang pakar ya dalam bidang ini. Beliau alumni dari pesantren Pati, Jawa Tengah, murid dari Mbah Sahal Mahfud. Kemudian beliau juga alumni dari Fakultas Dirasat Islamiyah, dan juga baru 2 hari yang lalu ya, Ustadz Ulin ya, baru selesai magister di SPS UIN Jakarta. Nah, jadi insya Allah beliau akan membimbing kita semua dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan ilmu arud ini, dan juga nanti ya mudah-mudahan beliau juga berkenan kalau seandainya ada pertanyaan di grup peserta, kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, mungkin beliau bersedia untuk membantu jawabannya. Nah, kemudian insya Allah ya seperti yang saya sampaikan tadi, program ini akan berlanjut. Nah, bulan depan kita akan mengadakan daurah ilmu bayan, kemudian bulan depannya lagi ilmu ma'ani, kemudian ilmu badi', dan seterusnya. Nah, jadi program ini akan berlanjut terus setiap bulannya dalam rangka ya sesuai dengan visi dan misi lembaga kami, yaitu menjadi lembaga yang fokus dalam pengembangan ilmu-ilmu bahasa Arab di Indonesia. Nah, mungkin hanya itu ya pembuka dari kami selaku penanggung jawab lembaga. Nah, setelah ini kita akan langsung mulai pembelajaran dengan Ustadz Ulin Nuha. Nah, sebagai apresiasi kami ya, nanti di akhir ya di sesi ketiga itu nanti akan kami pilih ya 3 orang peserta terbaik yang insya Allah akan dikasih hadiah kecil-kecilan ya dari lembaga sebagai penghargaan untuk 3 orang peserta terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu semua silakan mengikuti program ini dari awal sampai nanti sesi ketiga. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai acara daurah ilmu arud ya, yang dari jam 8 sampai jam setengah 10 ini adalah sesi pertama, yang temanya adalah pengenalan istilah-istilah dasar dalam ilmu arud. Nah, langsung saja kepada Ustadz Ulin Nuha, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustadz Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil manfaat. Baik, sebelumnya Sajina mungkin bisa dihidupkan untuk partisipan screen sharing. Oh iya.
Baik Bapak Ibu semua, para peserta daurah ilmu arut. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam ruang Zoom ini ya untuk bersama-sama mengkaji ilmu arut. Ya, semoga nanti dalam 2-3 sesi nanti forum ini dapat kita maksimalkan ya untuk belajar ilmu arut bersama ya tentang bagaimana suatu syair itu dibuat ya, juga pakem-pakemnya, kemudian juga ini bisa digedein nggak, Dek? cara mengkritisi suatu ini suatu syair ya. ini. Oke. Salawat beserta salam semoga kita tercurahkan ya ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berharap kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Baik, Bapak Ibu semuanya, juga Ustadz Yunal Isra selaku pimpinan sekolah bahasa yang kami hormati. Pada sesi pertama ini nanti kita akan mengenal terkait istilah-istilah penting dalam ilmu arut. Ya. Istilah-istilah ini nanti akan menjadi dasar sebelum kita masuk ke bahar, ya, bahar-bahar nanti. Nah, karena ilmu arut itu meneliti tentang syair ya, dan itu berkaitan dengan bakar. Ya, sedangkan bakar itu adalah bentukan dari beberapa taf'ilah. Taf'ilah sendiri nanti bentukan dari makhoti dan seterusnya. Nah ini nanti akan saya jelaskan pada sesi pertama ini. Baik, sebelum masuk ke istilah-istilah, ya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang ilmu arut. Ya. Tentang ilmu arut. Secara bahasa, arut dari kata berbahasa Arab ain, ro, wawu, dot ya. Itu secara bahasa berarti jalan yang sulit. Ya. Adapun secara istilah, ya, ilmu arut adalah ilmu tentang hal-hal yang berkaitan atau ilmu tentang cara untuk mengetahui syair atau syair yang baik dan yang jelek. Ya, bahwa syair ini adalah pas sesuai kaidah, syair ini tidak pas sesuai kaidah, syair ini dia ada masalahnya, ada yang kurang gitu ya. Syair ini dia tepat 100% sesuai kaidah misalnya. Nah, itu dapat kita deteksi melalui ilmu ini ya. Serta hal-hal yang menyebabkannya seperti adanya zikaf dan ilah. Ini berkaitan dengan baik buruknya suatu syair. Ya, nanti akan kita pelajari istilah zikaf juga ilah. Nah, karenanya maka objek dari kajian ini adalah syair-syair konvensional, syair-syair yang lalu, yang diikuti oleh para ulama-ulama zaman dulu, yang ada dalam naldom atau bait-bait dalam bahasa Arab, misalnya Alfiyah, ataupun bait kitab-kitab Aqidatul Awam, misalnya naldom Baikuniyah, dan lain-lain. Nah, itu menggunakan pakem-pakem dari ilmu arut. Ya. Nah, dari situ nanti dapat kita ambil manfaatnya dengan belajar ilmu arut ini. Kita dapat membedakan ya, syair dari nasar ya. Syair itu yang bagaimana, nasar itu yang bagaimana ya. Kalau kita tahu syair, nanti kita akan tahu oh ini kita teliti menggunakan analisis arut misalnya. Juga untuk membedakan antara syair dan sajak. Ya, karena sajak nanti kalau dalam bahasa Arab itu beda, itu masuk dalam ilmu balaghah ya, biasanya. Kemudian untuk mengetahui bahwa Al-Qur'an dan hadis bukanlah syair ya. Kemudian mengetahui bahar syair, pakem-pakem dalam syair ya. Kemudian mampu sampai pada level tertinggi itu mampu menulis syair-syair Arab. Ya. Itu kalau kita sudah tahu ilmu arut. Ya. Nah, ilmu ini dicetuskan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang hidup pada sekitar tahun 100 Hijriah sampai 175 Hijriah. Beliau ini konon ya dulu menemukan ilmu arut ini ya, awalnya beliau jalan-jalan ya dalam pencariannya karena memang beliau ini pakar bahasa Arab ya. Kemudian di antara objek bahasa Arab, kajian bahasa Arab adalah syair ya. Kemudian beliau meneliti ya, sebenarnya syair ini seperti apa sih ya,
ilmunya itu seperti apa, kalau diteorikan, kalau dikaidahkan itu seperti apa. Lalu beliau kemudian jalan-jalan ketemu tukang pandai besi yang memukul-mukul besi, ya, dan itu memunculkan irama-irama. Nah, irama-irama itulah yang kemudian menginspirasinya untuk menemukan ketukan-ketukan dalam ilmu arut. Ya. Itu. Konon penamaan daripada ilmu arut sendiri ya itu ya karena itu, selain juga karena tempatnya juga, katanya itu di daerah di Mekah ada nama tempat yang bernama Arut, sehingga itu kemudian menjadi nama dari ilmu ini. Nah, selain Imam Khalil bin Ahmad ya, ilmu Arut itu juga dilengkapi oleh muridnya ya, Al-Akhfash namanya, Al-Akhfash Al-Ausat. Itu yang melengkapi, ya meskipun nanti yang dominan adalah tetap Imam Khalil bin Ahmad. Ya, dan itu berlaku sampai sekarang. Nazom-nazom atau apa bait-bait ya, syair Arab itu selalu menggunakan ilmu arut, pakem-pakem ilmu arut yang dicetuskan oleh Imam Khalil bin Ahmad ini. Dari sini maka hukum mempelajari ya itu fardu kifayah. Ya, sebaiknya di suatu daerah itu ya hendaknya ada satu orang yang mempelajarinya. Kemudian kitab-kitab yang bisa dirujuk ya, yang paling populer di pesantren ya itu adalah Al-Mukhtasar Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian ada Ahdasabil illa ilmayil Khalil. Ya. Ini agak kekinian. Nanti ada lagi yang lain banyak, termasuk yang berbahasa Indonesia mungkin bisa juga dicari. Ya, ada banyak. Ya. Tapi semuanya itu isinya sama, ya, merujuk kepada ilmu arut yang dicetuskan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Oke, itu sekilas tentang ilmu arut. Baik. Sebelum kita masuk ke bakar nanti di sesi kedua, ini adalah istilah-istilah atau pakem-pakem yang akan kita kenal terlebih dahulu. Jadi dalam ilmu arut itu nanti kita dalam meneliti, ya, meneliti suatu syair, kita akan menggunakan tulisan arut. Ini untuk memudahkan, ya, tulisan arut. Tulisan arut itu bagaimana? Ya, yang namanya tulisan berbahasa Arab, ya, tulisan Arab itu secara umum dibagi menjadi 3. Ada yang kitabah imla'iyah. Kitabah imla'iyah itu tulisan sebagaimana biasa ya kita menulis, itu imla namanya. Kalau af'ala berarti ya alif, fa, ain, lam misalnya. Alhamdulillahi berarti ya alif, lam, ha, mim, dal, terus lam, ha misalnya. Itu imla'iyah. Ada lagi kitabah mushafiyah atau rasm ya. Ini tulisan yang dipakai dalam Al-Quran. Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan kalau dalam mushaf ini nanti ada tulisan-tulisan yang dia bisa dibaca menggunakan pendekatan ilmu qiraat. Misalnya kalau Maliki Yaumiddin misalnya, tulisannya mim, lam, kaf. Ya. Tapi ada yang membaca Maliki, ada yang membaca Maliki panjang. Ya, itu kalau mushaf seperti itu. Tapi kalau imla, ya nanti kalau yang baca panjang ya harus Maliki, ya ada alifnya. Ya itu mushaf. Ada lagi jenis tulisan arut, ya kitabah arudiyah atau tulisan arut. Nah, tulisan arut ini bagaimana? Ya, tulisan arut itu tulisan yang menggunakan kaidah. Ya, kaidahnya apa? Yang dianggap adalah yang terucap, bukan yang tertulis. Ya, ini kaidah penting, kaidah intinya. Yang dianggap adalah yang terucapkan, yang kita dengar dari orang yang membacakan syair. Ya, itu yang dianggap. Bukan yang tertulis. Karena nanti akan beda. Yang terucap itu berapa, yang tertulis ternyata lebih banyak misalnya. Ya. Atau sebaliknya. Gitu. Nah, untuk memudahkan, ya kita menggunakan simbol-simbol. Ya, nanti ini kita gunakan untuk menganalisis syair. Simbol-simbol. Kalau dia berbentuk sukun, itu simbolnya adalah 0. Kalau berbentuk harokat itu garis miring. Itu untuk memudahkan. Ya. Jadi yang kita dengar dalam ilmu arut itu hanya 2 itu saja, yang berharokat atau yang bersukun. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang tasdid? Ya. Tasdid itu terdiri dari sukun dan harokat. Ya. Sukun dan harokat. Ya. Maka kalau kita lihat contohnya, ya ini praktek ke tulisan arut. Muhammadun.
ya, Muhammadun. Itu tulisannya mim, ha, mim, dal. Ya. Ada tasdidnya, ada tanwinnya. Tetapi kalau ditulis menggunakan kitabah arut, tulisan arut, itu tulisannya adalah mim, ha, mim, mim, dal, nun. Ya, jadi tidak ada tanwin, tidak ada tasdid. Ya. Yang tasdid digantikan dengan sukun dan harokat, yang tanwin digantikan dengan nun di situ ya, Muhammadun. Kalau kita tuliskan menggunakan simbol, bagaimana? Simbolnya adalah garis miring 2 ya, garis miring atau harokat sukun, harokat sukun ya. Harokat sukun. Itu kita menuliskan Muhammadun. Ya, ini nanti penting ya untuk melihat ketukan-ketukan dalam syair-syair Arab. Ya, itu menggunakan itu, hitungan itu. Ya, harokat sukun. Atau Dawud ya, Dawudu misalnya. Nah, ini yang menunjuk salah satu contoh yang tulisannya sedikit, ya, tulisan aslinya, imlaknya sedikit, tapi kalau dituliskan menggunakan tulisan arut itu lebih banyak. Ya. Dawudu, itu kalau di Quran itu kan dal, alif, wawunya 1, kemudian dal. Tetapi kalau kita tuliskan menggunakan tulisan arut, ya, dal, alif, wawu, dal, Dawudu. Ya. Kalau menggunakan simbol, ya mutaharrik atau harokat sukun. Ya, Dawudu. Itu yang tulisan aslinya lebih sedikit daripada tulisan arutnya. Ada juga yang dibalik, ya. Ada juga yang dibalik. Tulisan imlaknya lebih banyak, tetapi ketika dituliskan menggunakan arut, ya, itu lebih sedikit. Contoh, bismika, ya. Di situ ada ba, alif, ya, bismika. Ba, alif, sin, mim, kaf. Tetapi kalau ditulis menggunakan tulisan arut, ya, itu menjadi ba, sin langsung. Alifnya hilang. Kenapa? Karena tadi kembali ke kaidah. Yang dianggap adalah yang terucap, yang terdengar. Ya, yang terdengar di situ bis, alifnya hilang. Ya, bismika. Maka yang ditulis itu sesuai dengan yang terdengar. Sebagaimana Dawudu tadi, meskipun wawunya 1, itu dibaca panjang. Dawudu. Ya, maka di situ ada sukunnya pada wawu. Contoh lain adalah mi'atun. Ya, di situ ada alifnya sebenarnya. Kalau dituliskan secara imla, ya, mim, alif, hamzah, ta. Tetapi kalau ditulis menggunakan tulisan arut, mi'atun, ya, alifnya hilang. Ya, setelah mim langsung hamzah. Ya. Nah, itu contoh tulisan arut. Jadi nanti kita praktekkan seperti itu untuk menuliskan arut. Oke, ini contoh, sekedar contoh. Misalnya, dahabtu ilal jami'ati sobahan misalnya. Kalau kita tulis menggunakan tulisan arut, ya, itu akan menjadi ini, yang bawah ini. Dahabtu ilal, ya, langsung ya. Alif, lam, ya-nya hilang, ya, alif arbutahnya. Langsung ilal jami'ati sobahan juga sama, ya. Tanwinnya menjadi nun, sobahan. Nah, ini cara menuliskan arut, ya, tulisan arut. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk arut, untuk tulisan, ya. Selanjutnya, dalam ilmu arut, ya, atau syair itu kan terdiri dari satu bait misalnya, terdiri dari 2 penggalan, ya. Misalnya alhamdulillahi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila, itu 2 penggalan. 2 penggalan itu nanti kalau diteliti lagi menggunakan wazannya atau istilahnya taf'ilahnya, ya, itu terdiri dari beberapa taf'ilah, ya, taf'ilah. Nanti saya jelasin taf'ilah juga. Taf'ilah sendiri itu bentukan dari namanya makoti arut, ya, potongan-potongan arut, makoti arudiyah atau makoti arut, ya. Nah, makoti arut itu ada 3, ya, makoti arut itu ada 3 dengan berpatokan pada sukun sama harokat tadi, ya, itu ada 3. Yang pertama adalah sabab. Ya. Sabab itu apa? Sabab itu huruf atau kata yang terdiri dari 2 huruf, ya.
kata yang terdiri dari 2 huruf. Ini ada 2. Ada yang sabab khafif, ya, yang terdiri dari hidup mati, ya, harokat sukun, ya, harokat sukun. Contohnya min, fi, ya, itu harokat sama sukun. Ada lagi satunya adalah sabab sakil namanya. Itu yang terdiri dari harokat 2 kali, ya, harokat. Contoh, bika, huwa, ya, bika, huwa. Ya, itu contoh yang sabab sakil. Itu sabab. Ada lagi namanya watat. Ya, watat. Watat itu adalah kata yang terdiri dari 3 huruf. Yaitu watat namanya. Ada namanya watat majmu', ya, yang terdiri dari harokat sukun. Contoh, na'am, lakum, yaitu harokat sukun. Ada yang namanya watat mafruq, ya, itu yang terdiri dari harokat sukun harokat. Contoh, kola, bisa, ya, itu watat mafruq. Ada lagi namanya fasilah. Fasilah itu kata yang terdiri dari 4 atau 5 huruf dengan akhiran sukun. Akhirnya harus sukun. Contoh, ya, ada fasilah sughra. Fasilah sughra itu terdiri dari harokat sukun. Contoh, jamalun, so'adu, ya. Jamalun ini kenapa masuk dalam kategori sugro? Karena kalau kita tuliskan, ya, itu kan jim, mim, lam, nun, gitu ya. Dan yang nun itu sukun. Ya, berarti kan 3 hidup lalu sukun di akhir. So'adu juga sama, ya. Meskipun ada alif di belakang, hurufnya lebih banyak, itu kalau kita tuliskan, alifnya itu hilang. So'adu, yaitu fasilah sugro. Ada lagi fasilah kubro, ya. Ini lebih banyak dari sugro. Hidup, kemudian sukun, ya. Contoh, waladukum, asalukum, ya. Nah, ini kalau kita kumpulkan dalam satu kata, ya, untuk memudahkan, itu terkumpul dalam kata lam aro ala dhahri jabalin sama katan. Yang atas ini, ya. Lam aro ala dhahri jabalin sama katan. Lam itu sabab khafif, aro itu sabab sakil, ala itu watat majmu', jabalin itu watat mafruq, sama katan. Dohri dulu itu watat mafruq, ya. Jabalin itu fasilah sughra, sama katan fasilah kubra. Ya, ini untuk memudahkan, ya. Lam aro ala dohri jabalin sama katan. Hanya saja, ya, dari 3 jenis ini, sabab, watat, fasilah, yang fasilah itu tidak terpakai, ya. Yang fasilah itu tidak terpakai. Kenapa tidak terpakai? Karena kalau kita amati, ya, sebenarnya fasilah ini adalah bentukan dari sabab dan watat, ya. Fasilah ini bentukan dari sabab dan watat. Kita lihat misalnya. Fasilah sughra itu kan bentukan dari sabab sakil sama sabab khafif, ya. Sabab sakil ditambah sabab khafif. Fasilah kubra itu bentukan dari sabab sakil ditambah dengan watat majmu', ya. Gitu. Jadi bentukan dari sabab dan watat. Karenanya maka fasilah itu tidak dipakai. Ya, tidak dipakai. Kita menggunakan sabab dan watat saja. Nah, sebenarnya sabab istilahnya kenapa sih namanya kok sabab sama watat, ya? Itu kalau kita lihat artinya, ya. Sabab itu berarti tali. Watat itu berarti bidang dinding. Ya, fasilah itu namanya paku bumi, itu fasilah. Ya. Kenapa istilahnya kok ini? Ya, karena yang namanya syair, ya, itu istilah lainnya itu kan bait. Bait itu kan rumah, ya. Rumah itu ya sama dengan tenda. Jadi dalam syair itu diistilahkan dengan tenda. Ya, bait itu tendanya keseluruhannya. Nah, keseluruhan itu terdiri dari apa? Ada sabab, ada watat, ada fasilah. Ya, makanya menggunakan istilah-istilah ini, ya. Nah, ini sabab, watat, fasilah.
Dari sini ya, nanti akan membentuk sabab watat ini akan membentuk namanya taf'ilah ya. Taf'ilah. Taf'ilah itu adalah bagian atau bentukan dari suatu syair, itu taf'ilah. Ya. Syair itu terdiri dari beberapa taf'ilah. Atau kalau dalam ilmu sorof ya, itu ada wazan ya, wazannya. Ada timbangannya ya. Timbangan yang menjadikannya pas dengan timbangan tersebut. Suatu syair itu dianggap pas sesuai dengan timbangan tersebut itu kalau sesuai dengan taf'ilahnya ya. Taf'ilahnya. Nah, dalam ilmu arud taf'ilah itu ada 10. Ya. Huruf-hurufnya terkumpul dalam kata lama'at suyufuna. Lam mim ain ta sin ya wawu fa nun alif. Semuanya terdiri dari tidak keluar dari kata itu, lama'at suyufuna. Maka kalau kita bentangkan dalam 10 taf'ilah ya, itu menjadi fa'ilun, fa'ulun, fu'ulan atau fa'ulun sama. Fa'ilatun, fa'ilatun, mutafa'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mufa'alatun, mafa'ilun, maf'ulatu. Ya, ada 10. Ya. Pertanyaannya, di sini ada 2 yang sama. Fa'ilatun sama fa'ilatun. Ada lagi mustaf'ilun sama mustaf'ilun. Ya, kenapa ini sama tapi kok dibedakan gitu? Kenapa sama kok dibedakan? Bacanya kan sama. Oh, ternyata kalau kita kembali ke pelajaran tadi sebelumnya, ini beda di masalah watat sama sababnya. Ya. Perbedaannya di situ, watat sama sabab. Nah, untuk lebih lengkapnya ini saya tunjukin. Fa'ilun misalnya, itu terdiri dari sabab khafif dan watat majmu'. Fa, ya, itu sabab khafif. Ilun, itu watat majmu'. Ya, ini kalau kita tuliskan dalam simbol itu seperti ini. Ya, tadi pelajaran yang tulisan arud sama makoti tadi, ya, itu ini prakteknya di sini. Fa'ilun, itu sabab khafif plus watat majmu'. Simbolnya ini. Fa'ulun, itu terdiri dari watat majmu' plus sabab khafif. Simbolnya ini. Fa'ilatun, itu sabab khafif, watat majmu', sabab khafif. Satunya lagi, fa'ilatun, ya, itu watat mafruq, sabab khafif, sabab khafif. Jadi bedanya di sini nih. Kalau yang fa'ilatun itu dimulai dari sabab khafif. Tetapi kalau fa'ilatun dimulai dari watat mafruq. Ya, itu yang membedakan. Kemudian mutafa'ilun juga sama, sabab sakil, sabab khafif, watat majmu'. Ya. Mustaf'ilun, sabab khafif, watat majmu'. Tapi kalau mustaf'ilun itu sabab khafif, watat mafruq, sabab khafif, ya. Nah, itu yang membedakan di bagian akhirnya. Kemudian mufa'alatun, ada watat majmu', sabab sakil, sabab khafif. Mufa'alatun ya. Mafa'ilun, watat majmu', sabab khafif, sabab khafif. Kemudian maf'ulatu, ya, tu itu ya, bukan tun. Maf'ulatu. Itu sabab khafif, watat mafruq. Ya. Nah, ini semua adalah taf'ilah. Jadi ada 10. Ya, ada taf'ilah jumlahnya 10. Ya. Oke. Nah, ini untuk memudahkan. Nanti bentukannya itu seperti ini. Bait misalnya ya. Ini ada bait nazam, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Misalnya nazam ini, bait ini. Ini kalau kita teliti ya, itu tulisan arutnya itu seperti ini caranya menuliskan arut. Alhamdulillah, potong. Lahi musol, potong lagi. Liyan ala. Nah, ini namanya tulisan arut, itu seperti ini ya. Tulisan arut. Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, ini tulisan arut.
Kalau kita simbolkan, itu ketemunya ini. Bawahnya itu. Ya. Kalau kita simbolkan menggunakan garis miring sama nol itu. Nah, ternyata bait ini ya, nadom ini kalau kita tuliskan seperti ini, simbolnya seperti ini, kalau kita cocokkan dengan taf'ilahnya itu sesuai dengan taf'ilah mustaf'ilun ya, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Yang mana mustaf'ilun tadi itu bentukan dari yang namanya sabab khafid, sabab sakil, watat majmu' sama watat mafruk tadi ya. Gitu. Ini bawahnya ini, sin kha itu sabab khafid. Kalau wawu mim jim itu watat majmu'. Ya. Hanya saja di sini ya seperti lahi musol ya, lahi musol. Ini kan ada yang enggak pas nih. Harusnya mustaf'ilun. Ternyata kalau kita lihat di tulisan arut sama simbolnya itu ada yang hilang satu ya, ada sukun yang hilang. Harusnya mustaf'ilun, ada sukun yang hilang di fa ya. Jadinya musta'ilun. Sedangkan lian ala ya, itu ada yang sukun yang hilang di sin, jadinya mutaf'ilun ya. Jadi ada yang musta'ilun, ada mutaf'ilun. Ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana gitu ya? Kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini berhubungan dengan yang namanya zikab sama illah. Ya. Zikab sama illah. Nanti kita setelah ini belajar zikab sama illah. Nah, ini semua adalah istilah-istilah dalam ilmu arut. Jadi tadi ada tulisan arut, ada makoti, ada simbol ya. Kemudian ada makoti arudiyah, makoti arut, ada lagi taf'ilah ya. Taf'ilah. Nanti ada sabab, ada zikab sama illah. Nah, dalam syair ya, ini sebelum masuk ke zikab dan illah, yang namanya syair, suatu syair ya. Kalau dipecah-pecah itu kan tadi terdiri dari taf'ilah ya, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Taf'ilah ini ya, ini kalau dalam bagan suatu syair ya, itu memiliki tempat-tempat sendiri, istilah-istilah tempat. Ya, syair itu kan dibagi menjadi dua, ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ini kan dua penggal ya. Kalau kita pisahkan, ada dua penggal. Nah, istilahnya penggal yang pertama itu namanya syatr awal, ya, syatr awal, separuh pertama. Penggalan yang kedua namanya syatr sani atau penggalan kedua. Nah, itu istilahnya ya. Ya. Setiap syatr itu memiliki komponen lagi, ya. Ada yang namanya arut, ya. Jadi kalau ilmu ini keseluruhan itu namanya arut. Tetapi dalam satu bait ya, itu ada juga istilah ya yang namanya juga arut. Apa itu? Arut adalah taf'ilah terakhir dari penggalan pertama, dari syatr awal. Ada juga istilahnya yang namanya dhorab ya, dhorab. Apa itu? Dhorab itu akhir taf'ilah terakhir dari syatr kedua ya, atau penggalan kedua. Nah, sisanya namanya apa? Namanya haswu. Ya. Jadi dalam satu bait itu pasti ada arutnya, ada dorobnya. Ya. Arut itu di taf'ilah akhir dari penggalan pertama, dorob itu taf'ilah terakhir dari penggalan kedua. Sisanya namanya haswu. Ya, haswu. Jadi yang alhamdulillah itu namanya haswu, lahi musol itu juga haswu. Kemudian lian ala itu arut, Muhammadin itu hasu, khairi nabi itu hasu juga. Kemudian yin ursila itu namanya dhorab. Ya. Jadi ini penting nih komponen ini ya. Bagian-bagian ini, arut, dhorab, hasu, hasu. Ini nanti berhubungan dengan zikab sama illah. Makanya saya mulai dari istilah itu. Oke, sekarang kita masuk ke zikab ya. Zikab sama illah. Zikab sama illah ini adalah semacam apa ya? Sesuatu yang masuk dalam taf'ilah ya, dalam taf'ilah tadi yang mustaf'ilun, fa'ilun. Zikab sama illah itu hal yang masuk ke dalamnya.
ini yang nanti menyebabkan dia harus hilang sukunnya misalnya, atau hilang hurufnya, atau bahkan nambah jumlah katanya atau hurufnya. Yaitu berhubungan dengan zikhab sama illah. Zikhab itu apa? Secara bahasa adalah mempercepat atau al-isra. Adapun definisi secara istilah adalah perubahan pada huruf kedua sabab dalam tafilah. Nah, ini penting. Ada sabab, ada tafilah ya. Jadi perubahan huruf kedua pada sabab dalam tafilah. Itu namanya zikhab. Otomatis jika demikian, maka yang kalau dia satu tafilah misalnya, hilangnya itu kok di sabab, entah sabab khafif atau sabab sakil ya, maka itu namanya adalah zikhab ya. Zikhab. Di antara karakteristik zikhab ya, itu apa? Karakteristiknya adalah jika terjadi pada awal bait ya, maka tidak mengharuskan ada pada bait-bait berikutnya. Itu zikhab. Misalnya satu nadham ya, satu qasidah. Misalnya nadham alfiyah misalnya, itu kan ada 1000 nadham ya. Nah, kalau di bait pertama itu sudah terkena zikhab, ada tafilah yang kena zikhab, itu tidak mengharuskan harus ada pada bait-bait berikutnya. Gitu. Misalnya tadi kalau ada musta'ilun misalnya atau mutaf'ilun tadi, itu kalau terjadi di bait pertama, maka bait-bait berikutnya itu tidak harus ada ya, tidak harus. Jadi boleh ada, boleh tidak. Nah, itu diantara karakteristik dari zikhab. Zikhab itu ada dua. Ada zikhab mufrad atau satuan. Ya. Apa itu? Yaitu adanya satu perubahan sabab dalam tafilah. Itu satu saja, itu namanya zikhab mufrad. Ada lagi zikhab murakkab atau susunan atau banyak. Ya, yaitu adanya perubahan pada sabab dalam taf'ilah ya, dalam taf'ilah ya. Kita lihat contohnya ya, detailnya ini zikhab mufrad ya, zikhab mufrad ini saya kasih simbol, keterangan simbol untuk memudahkan. Zikhab mufrad itu ada banyak ya. Pertama adalah khoben namanya. Khoben. Khoben itu menghapus huruf kedua yang sukun. Nah, ini keterangan simbol ya. Di atas keterangan simbol. Kalau ada X itu berarti membuang. 0 itu namanya sukun atau menyukun ya. Kalau yang garis miring ini namanya huruf hidup ya, atau harokat ya. Khoben itu adalah menghapus huruf kedua yang hidup. Contoh fa'ilun ya. Fa'ilun. Di situ huruf kedua adalah alif ya. Menghapus huruf kedua yang mati ya, menghapus huruf kedua yang mati. Contoh fa'ilun. Huruf keduanya adalah alif yang mati. Maka kalau dia kemasukan khoben atau dia hilang pada alifnya ya, itu disebut khoben. Jadinya adalah fa'ilun ya, yang awalnya fa'ilun terkena khoben menjadi fa'ilun ya. Nah, maka bayangan kita kembali ke definisi tadi. Definisinya adalah perubahan pada sabab ya, pada sabab dalam satu tafilah ya, berarti kan harus sabab. Sedangkan khoben itu terjadi pada huruf kedua ya. Dengan demikian ya, terjadi pada huruf kedua. Dengan demikian maka sabab ya, atau khoben ini harus masuk pada tafilah ya, pada tafilah yang dimulai dengan sabab ya, yang dimulai dengan sabab. Oke, bagus. Bisa minta tolong Pak, saya lagi ngajar. Ambilin charger di meja yang sebelahnya tempat Mas Hanif itu biasanya. Oke, mohon maaf.
Saya lanjutkan lagi. Itu khoben ya. Jadi menghapus huruf kedua yang mati. Ya, menghapus huruf kedua yang mati. Fa'ilun jadi fa'ilun. Kalau fa'ilatun menjadi fa'ilatun. Ya, ini sudah pasti. Takilahnya itu dimulai dengan sabab. Nah, di situ dalam hal ini adalah sabab khafid ya. Kenapa? Karena yang dihapus adalah yang sukun ya, yang sukun. Maka otomatis huruf kedua harus sukun. Fa'ilun jadi fa'ilun, fa'ilatun jadi fa'ilatun. Ya. Oke. Kemudian mustaf'ilun jadi mutaf'ilun. Apa ya? Mustaf'ilun jadi mutaf'ilun ya. Mustaf'ilun sama ya, jadi mutaf'ilun. Maf'ulatu jadi ma'ulatu. Ya, itu khoben namanya. Ada lagi namanya idmar. Idmar itu menyukun ya huruf kedua yang hidup ya. Kalau khoben tadi membuang, menghapus huruf kedua yang sukun, kalau idmar itu menyukun huruf kedua yang hidup ya. Berarti dalam gambaran kita, bayangan kita, berarti dia masuk pada taf'ilah yang dimulai dengan sabab sakil ya, otomatis itu. Apa saja di situ ada mutafa'ilun ya. Huruf kedua disukun menjadi mutfa'ilun ya, mutfa'ilun. Kemudian ada lagi namanya waqas ya, waqas. Waqas itu membuang huruf kedua yang hidup ya. Jadi ada menyukun huruf kedua yang hidup, ada juga menghapus huruf kedua yang hidup. Ya, tadi mutafa'ilun kali dibuang menjadi mufa'ilun. Ya, mufa'ilun. Oke, itu namanya waqas. Ada lagi toyu namanya. Toyu. Toyu itu membuang huruf keempat yang sukun. Membuang huruf keempat yang sukun. Berarti gambaran kita langsung otomatis membayangkan bahwa dia masuk pada taf'ilah yang huruf keempatnya ya, itu adalah bagian dari sabab khafid ya. Sabab khafid. Contoh mustaf'ilun ya. Taf itu kan sabab khafid itu. Taknya harokat, fa-nya sukun. Ya. Ini kalau kita sukun atau hilangkan, kalau kita hilangkan menjadi musta'ilun. Musta'ilun. Nah, ini seperti yang kita lihat dalam contoh tadi, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Itu ada yang terkena toyu namanya. Ya. Kemudian contoh lagi adalah maf'ulatu ya, maf'ulatu. Ya, di situ ada ada wawu ya. Wawu kalau kita hilangkan, dibuang, maka menjadi maf'ulatu. Maf'ulatu. Ya. Oke. Itu zikab mufrad ya. Ada lagi lanjutannya. Qabd ya. Qabd itu menghapus, membuang huruf kelima yang sukun ya. Contoh fa'ulun menjadi fa'ulu ya. Fa'ulun menjadi fa'ulu. Pokoknya huruf kelimanya. Kalau mafa'ilun berarti huruf kelima ya. Berarti mafa'ilun ya, mafa'ilun. Ada lagi asab. Asab itu menyukun huruf kelima yang hidup. Contoh mufa'alatun ya. Kalau disukun menjadi mufa'altun. Ada lagi akal ya, membuang huruf kelima yang hidup. Mufa'alatun menjadi mufa'atun. Ya, mufa'atun. Kemudian selanjutnya adalah kafu ya. Al-kafu. Menghapus huruf kelima yang sukun ya. Pastikan huruf kelima adalah sabab khafid ya, yang bagian sukunnya ya. Huruf ketujuh kok huruf kelima. Huruf ketujuh adalah sabab khafid yang bagian sukunnya. Contoh
fa'ilatun, ya, fa'ilatun. Nah, di situ huruf ketujuh adalah nun, nun yang sukun. Maka menjadi fa'ilatu, ya, fa'ilatu. Fa'ilatu. Kalau fa'ilatun sama, fa'ilatu. Kalau mustaf'ilun, mustaf'ilu. Mafa'ilun menjadi mafa'ilu. Yaitu namanya kafu, ya. Jadi kalau ada fenomena taf'ilah yang kemasukan seperti tadi namanya kafu, ya. Itu zikaf mufrad. Kalau zikaf murakkab itu kan gabungan tadi, ya. Ya, dia terjadi dua kali, ya. Ada dua yang berubah. Nah, ini ada 4 jenis. Ada namanya khobel. Ini bukan khoben, ya, khobel. Salah ini. Khobelu, ya, khobel. Khobel itu apa? Khobel itu gabungan dari khoben sama toyu, ya. Khoben sama toyu. Ya, tadi di zikaf mufrad tadi kan ada khoben, ada toyu. Apa itu? Membuang huruf kedua sukun sama membuang huruf keempat sukun, ya. Contoh, mustaf'ilun menjadi muta'ilun, ya, huruf keduanya sin, huruf keempatnya fa. Jadi muta'ilun. Kalau maf'ulatu menjadi ma'ulatu. Ya, itu namanya khobel. Ada lagi khozel, ya, khozel. Itu gabungan dari idmar sama toyu. Idmar itu menyukun huruf kedua hidup, toyu itu menghapus huruf keempat sukun, ya. Mutafa'ilun menjadi mutfa'ilun, ya. Ada lagi syakel. Syakel itu gabungan dari khoben sama kafu, ya. Membuang huruf kedua sukun sama membuang huruf ketujuh sukun. Contoh, fa'ilatun. Kalau kemasukan syakel menjadi fa'ilatu, ya. Mustaf'ilun, ya, menjadi mutaf'ilu, ya, mutaf'ilu. Ada lagi nakes. Nakes itu gabungan dari asab plus kafu, ya. Membuang huruf kelima hidup sama membuang huruf ketujuh sukun, ya. Contoh, mufa'alatun menjadi mufa'altu, ya, mufa'altu. Nah, kalau terjadi fenomena dua, ya, seperti tadi, ya, dalam satu taf'ilah yang berubah itu dua, ya, dan berubahnya sesuai dengan zikaf, ya, maka itu disebut zikaf murakkab, ya. Sebenarnya disebut dengan khoben plus toyu juga nggak masalah juga, gitu. Khoben plus toyu atau idmar plus toyu, khoben plus kafu, asab plus kafu, ya. Bisa juga nanti yang lain yang tidak masuk dalam istilah ini, ya. Oke. Itu zikaf. Ada lagi yang kedua adalah ilat, ya, ilat. Secara bahasa ilat berarti sakit, ya, atau penyakit. Secara istilah ilat adalah perubahan pada sabab dan watat. Nah, ini yang membedakan dengan zikaf. Zikaf itu hanya pada sabab. Tetapi kalau ilat itu pada sabab juga pada watat, ya. Yang ada di arud dan dorob. Nah, ini dikhususkan lagi hanya ada pada arud dan dorob. Kalau yang zikaf tadi itu memungkinkan masuk di haswu, ya. Tetapi kalau ilat hanya di arud dan dorob. Jika terjadi pada awal bait, maka berlaku pada bait-bait berikutnya. Nah, ini pakemnya kalau di bait pertama itu sudah terkena ilat, ya, berarti di arud sama dorob, maka pada bait-bait berikutnya harusnya itu juga terjadi, ya, harusnya juga terjadi. Nah, pertanyaannya, kalau nggak terjadi gimana? Kalau berubah-berubah, nah itulah nanti yang disebut dengan syair yang jelek tadi, ya. Semakin banyak masalahnya, maka dia dianggap semakin jelek, ya, syairnya atau baitnya. Oke, ilat ada dua, ada ilat ziyadah atau tambahan. Ziyadah itu, ya, bukan ziyadah. Ziyadah. Apa? Penambahan satu atau dua huruf di akhir taf'ilah. Nah, dia khusus pada akhir taf'ilah. Penambahan satu atau dua. Ada ilat nukson, ya. Pengurangan satu huruf atau lebih, ya, pada arud dan dorob.
ya. Kalau ziyadah itu tambahan, tambahannya di akhir. Kalau nukson itu pengurangan, ya. Satu atau dua huruf. Ini nggak harus di akhir. Oke. Masuk. Ilat ziyadah, ya. Ada ilat ziyadah. Ada yang namanya tarfil. Ya, tarfil itu apa? Tarfil itu menambahi, ini ya keterangannya di atas, keterangan simbol plus itu tambah, menambahi hidup sukun berarti apa? Sabab khafif, ya. Menambahi sabab khafif pada taf'ilah yang berakhiran watat majmu', ya. Menambahi sabab khafif pada taf'ilah yang berakhiran watat majmu'. Contoh, fa'ilun. Fa'ilun ditambahi sabab khafif menjadi fa'ilun tun. Ya, sabab khafifnya tun di situ tambahannya. Fa'ilun tun. Atau kalau mau diganti dengan kata lain menjadi fa'ilatun. Ya, fa'ilatun. Mutafa'ilun menjadi mutafa'ilun tun. Ya, atau mutafa'ilatun. Ada lagi namanya tadjil, ya. Tadjil yang menunjukkan za itu. Tadjil. Tadjil itu apa? Tadjil itu menambah sukun pada taf'ilah yang berakhiran watat majmu', ya. Berarti hampir sama kayak yang tadi, cuma dia menambahinya sukun saja. Contoh, mutafa'ilun menjadi mutafa'ilun, ada tambah sukun lagi, mutafa'ilun. Atau kalau digantikan dengan kata lain menjadi mutafa'ilan. Fa'ilan, fa'ilun misalnya menjadi fa'ilan. Mustaf'ilun menjadi mustaf'ilan. Itu tazjil. Ada lagi tasbih, ya. Tasbih, ya. Tasbih bukan tasbih, tasbih. Menambahi sukun pada taf'ilah yang berakhiran sabab khafif. Contoh, fa'ilatun, itu kan tun, itu kan sabab khafif. Ditambahi sukun. Fa'ilatun, nunnya dua. Atau kalau digantikan kata lain, fa'ilatan. Ya, itu namanya tasbih. Ya, tasbih. Kemudian ada ilat nukson. Ya, ada ilat nukson. Ilat nukson ini berarti mengurangi. Ya. Contoh, ada hadab. Ya, hadab itu membuang sabab khafif di akhir tafilah, ya, di akhir tafilah. Contoh, fa'ilatun dibuang sabab khafifnya menjadi fa'ila, ya, fa'ila. Kemudian fa'ulun misalnya kalau dihilangin menjadi fa'u, ya, dihilangin sabab khafifnya. Mafa'ilun menjadi mafa'i, yaitu hadad. Ada lagi hadad namanya, hadad. Membuang watat majmu' di akhir tafilah. Contoh, mutafa'ilun menjadi mutafa. Kemudian solem, ya, solem itu menghapus sabab watat majmu', watat mafruq di akhir tafilah. Contoh, maf'ulatu menjadi maf'u, ya, latunya dibuang. Ada lagi kotok, ya, kotok itu membuang tafilah yang berakhiran watat majmu', ya, watat majmu', kemudian menambahi sukun di akhir tafilah, ya. Contoh, fa'ilun, ya, membuang akhir dari watat majmu'. Nah, di situ apa? Yang akhirnya nun, ya, nun dibuang. Fa'ilu menjadi fa'ilu, fa'ilu, ya. Kemudian tambahi sukun di akhir tafilah. Ya, maka fa'il, ya. Akhir tafilah sukun. Jadi ini dua kali, ya. Pertama fa'ilun, kemasukan atau dibuang akhirnya dulu menjadi fa'ilu. Kemudian disukun menjadi fa'il. Mutafa'ilun juga sama. Mutafa'ilun diubah menjadi mutafa'ilu, disukun menjadi mutafa'il. Kemudian mustaf'ilun, ya, mustaf'ilu menjadi mustaf'il. Ya. Itu adalah kotok. Selanjutnya, nah, ini masih lanjutan. Qasr, ya, qasr itu membuang, menghapus akhir, ya, akhir dari
sabab khafif, kemudian menambahkan sukun. Ya, contoh, fa'ilatun menjadi fa'ilatu. Kemudian sukun menjadi fa'ilat. Fa'ulun misalnya, menjadi fa'ulu. Nah, nanti menjadi fa'ul. Mustaf'ilun menjadi mustaf'ilu, menjadi mustaf'il. Mustaf'il ya, mustaf'il. Ya, itu qasar. Ada lagi waqaf. Waqaf itu menyukun huruf ketujuh hidup. Contoh maf'ulatu menjadi maf'ulat. Ada lagi kasrah ya, membuang huruf ketujuh hidup. Maf'ulatu menjadi maf'ulat. Ya. Ada lagi qataf ya. Qataf itu gabungan dari hadf sama asab. Hadf itu adalah membuang sabab khafif ya di akhir tafilah. Kalau asab itu menyukun huruf kelima yang hidup. Ya, maka mufa'alatun misalnya menjadi mufa'ala, kemudian disukun akhirnya menjadi mufa'al. Ada lagi namanya bater. Ya, bater itu gabungan dari hadf sama qata. Gimana? Membuang sabab khafif di akhir tafilah. Ya, akhir tafilah. Jadi bagian akhirnya. Kemudian membuang ya watat majmu' di akhir tafilah. Ya. Kemudian menyukun akhirnya. Misalnya fa'ilatun. Fa'ilatun itu kan kena bater misalnya. Berarti dihadap dulu. Hadap ya itu membuang akhir dari sabab khafif. Berarti fa'ilatun menjadi fa'ilah ya, fa'ilah dulu ya, fa'ilah. Fa'ilah kemudian ditambah kotok ya, menjadi fa'ilah ya, fa'ilah, alifnya hilang, kemudian disukun fa'il. Artinya kalau fa'ulun gimana ya? Fa'ulun terkena bater ya, maka dia menjadi fa, itu saja tulisannya ya, fa sama ain, fa ya. Nah itu illat nuqsan. Oke, sekarang perbandingannya kalau kita lihat perbandingan antara zikaf sama illah. Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya, keduanya sama-sama ada membuangnya, ya, menghapus atau membuang. Kemudian dua-duanya masuk pada arud sama dhorab. Ya. Kemudian persamaan lagi adalah masuk pada huruf kedua sabab. Jadi yang dibidik ya adalah sabab, itu kalau zikaf sama illah ya. Zikaf sama illah. Meskipun nanti illah itu tidak harus di sabab, tapi sama-sama masuk dalam sabab juga. Perbedaannya apa? Perbedaannya nih, tambah dan kurang. Kalau zikaf itu hanya ada pengurangan saja. Kalau illah itu ada penambahan dan pengurangan. Kemudian masuk pada apa? Ya, kalau zikaf itu huruf kedua sabab saja. Ya, kalau illah itu sabab dan watab. Ya. Kemudian masuk kalau zikaf itu hasfu, arud dan dhorab. Ya. Kalau di illah sama hanya arud dan dhorab. Jika terjadi maka tidak, kalau zikaf itu tidak mengharuskan ada pada bait selanjutnya, sedangkan kalau illat mengharuskan ada atau terjadi pada bait selanjutnya. Nah itu semua adalah zikaf sama illah ya. Oke ya, ini contoh saja. Contoh saja. Tadi bait alhamdulillahi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursil. Kalau kita tuliskan dalam tulisan Arabia itu seperti ini, alhamdulillah tadi ya. Kemudian simbol seperti tadi tafilah. Nah, tadi saya katakan mustafilun menjadi ada yang mustailun misalnya. Dalam kata lahi musall itu kan menjadi mustailun. Nah, itu pak di situ berarti namanya apa? Oh, tayyu ya. Dia disebut tayyu. Liar ala ya. Dia disebut khoben karena sinnya yang hilang, huruf kedua yang sukun. Muhammadin itu juga khoben, terkena khoben dia. Ya. Khairi nabi itu terkena khayyu ya, menjadi musta'il. Baik ya. Oke, itu saya kira untuk sesi pertama ya terkait istilah-istilah ya. Jadi yang kita pelajari dari awal tadi ya terkait ada tulisan arud, ada makoti arudia, ada tafilah ya. Itu kemudian ada zikaf illah.
itu tujuannya adalah untuk mempraktekkan ini ya. Ya, ini prakteknya seperti ini. Oke, selanjutnya tanya jawab. Ya. Nggak tahu ini apakah langsung atau bagaimana nih? Siapa MC-nya atau moderatornya? Ya, boleh langsung. Saja, atau... Boleh langsung tanya jawab, Ustaz. Oke. Mungkin bisa apa? Dituliskan ya. Atau gimana? Atau langsung siapa yang mau bertanya dulu deh? Ya, pakai suara aja, nggak apa-apa. Aja. Oke, silakan. Oh iya, ini di chat ini ada suara di luar ya. Memang ada yang lain, nanti saya kondisikan. Oke, silakan yang mau bertanya. Bisa menghidupkan. Tanya Ustaz. Oke, silakan. Setelah mengikuti pendahuluan atau sesi pertama, ini kalau nggak diulang-ulang, ya cukup ini juga ya, cukup teliti juga harus biar supaya paham betul. Saya merasa kalau nggak diulang-ulang sepertinya artinya agak susah gitu, jadi mesti teliti kita lihat-lihat. Kalau nah saya ingin itu Ustaz, saya itu misalnya ngelihat syair nih. Nah, kemudian dari syair yang saya lihat, lalu saya bisa menentukan, oh ini bahar ini. Kemudian melakukannya, melantunkannya seperti ini. Apakah itu bisa dengan pakai rumus ini, Ustaz? Yang antum kasih nih. Yang strip 0 gitu. Kita misalnya ada syair, kemudian kita lihat aja harokatnya, sukunnya gitu. Lalu kita buat sendiri, oh berarti bahar ini. Bisa nggak gitu, Ustaz? Ya, bisa ya. Ini nanti sebenarnya masuk sesi kedua ya di bahar. Oh, sesi kedua. Jadi begini ya, kalau gambaran umumnya, kalau kita mau meneliti sebenarnya ya, itu praktiknya, yang praktis yang saya rasakan, itu kita lihat dulu syairnya gitu ya, syairnya kita baca, ya, kita baca. Nanti kalau kita sudah hafal lagu-lagu ya, lagu misalnya lagu Bahar Tawil misalnya, lagu Bahar Rojas, itu coba kita aplikasikan ke lagunya dulu. Cocoknya yang mana nih? Gitu. Tawil atau Rojas atau Kamil misalnya. Oh cocoknya sama Tawil misalnya. Contoh Tawil itu yang bait ala la tanalul ilma illa bisittati. Kan kita tahu lagunya tuh. Itu kalau mau kita paksakan pakai lagu yang lain misalnya itu enggak susah itu, enggak bisa. Misalnya lagu Alhamdulillahi musallian ala. Itu enggak akan ketemu ya. Ala lam tanalul ilma illa bisittati. Enggak ketemu kan? Otomatis kita cocokkan dulu ke lagunya. Oh, setelah ketemu lagunya, oh ini tawil. Ya. Tawil nanti kita lihat tafilah tawilnya apa. Ya, kita lihat tafilah tawil itu apa saja. Oh, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Itu pakemnya. Lalu kita teliti ya. Kita cocokkan menggunakan simbol-simbol tadi, tulisan tadi, kita cocokkan sama fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Oh, jadi berangkatnya dari lagunya Ustadz ya, bukan dari simbol. Karena kan gini, kalau lagu itu kan berarti memang harus sudah hafal semua bahar kan. Tapi kalau simbol kan kita bisa kutak-atik dari lihat dari harokatnya. Jadi dari mana nih baiknya? Apakah dari harus hafal syairnya atau bisa dua-duanya? Oh, bisa dua-duanya. Oh ya. Ya, syukran Ustaz. Bisa dua-duanya, cuman kalau yang praktis kalau kita sudah hafal ya, sudah hafal lagu-lagu, yang praktis itu melalui lagu dulu baru turun gitu ya. Tapi kalau kita belum hafal itu memang dari simbol bisa. Cuman nanti kita menelitinya itu yang agak pusing juga. Lama. Oh ini dicocokkan ke mustafilun atau fa'ilun misalnya. Itu. Tapi kalau sudah hafal lagu itu agak enakan ya. Berangkat dari lagu. Oke. Terima kasih, Ustaz. Baik. Tanya, Ustaz. Oke, mungkin selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan.
Waalaikumsalam. Kalau kita belajar arut ini, kalau kita aplikasikan dalam ilmu Quran itu apa korelasinya Ustaz? Atau faedahnya apa gitu? Belajar arut ini dengan Al-Quran. Ya. Faedahnya apa Ustaz itu? Apa kegunaannya? Sebenarnya. Baik. Apa kaidah dasar mati ya? Mana ini? Ya, sebentar Pak. Sepertinya Ustadz Ulin ada kendala dengan ini sinyal. Kita tunggu sebentar. Dapat makanan apa, Bi? Ya udah dimakan aja. Saya kan puasa lagi. Apa? Lapar kali ini bocah. Ada kok satu aja 2 menit pakai nasi tuh. Aduh, pusingnya belum pernah lihat ilmu arut. Tuh. Ya anak kayak penasaran banget dari tadi. Kenapa sih? Tidur di sini. Besok kira kemana nih bocah sih? Enggak tanya kayak yang tangan sih dia. Tuh. Saya pengen lihat itu dari tadi, Bi. Olahraganya. Oke, mohon maaf tadi ya, agak. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke, saya lanjutkan tadi ya, terkait korelasi ya, korelasi dengan Al-Quran ilmu arut. Memang secara langsung ya itu tidak ada, ya. Secara langsung itu tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran bukanlah syair ya, pertama itu, gitu. Tetapi dengan adanya sebagian ayat yang
cocok ya kalau dicocokkan dengan ilmu arut, misalnya tadi saya cocokkan tanalul birra hatta tunfikun misalnya. Itu cocok dengan fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Ada lagi faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Itu cocok dengan tawilun, bahar tawil namanya nanti. Tawil. Ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Nah, dengan cocoknya itu ya, kita dapat melihat kalau yang namanya Quran itu jadi sebagai mukjizat bahasa, itu kita dapat arti itu. Al-Quran itu bukan beda, ya, tapi Al-Quran itu dapat mencakup ya teori-teori yang ada dalam ilmu arut ya, maka disitulah bentuk kesastraan dari Al-Quran ya, sehingga dia dapat mencakup ilmu-ilmu yang lain meskipun Al-Quran itu bukan syair gitu ya. Itu korelasinya ya, tapi secara langsung tidak ada secara langsung gitu. Mungkin itu. Oke. Ada lagi yang lain? Oh ya, tadi di chat saya lihat kayaknya ada pertanyaan kalau zikab dan illah ya, memang itu kalau dihafalkan ya cukup banyak ya. Tetapi untuk memudahkan bisa menggunakan simbol-simbol tadi ya, X, 5, sukun misalnya, itu untuk memudahkan ya. Tapi kalaupun nggak dihafalin ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti dengan sendirinya itu hafal kalau sering neliti misalnya, oh huruf kedua hoben misalnya, ada lagi toyu tadi huruf keempat ya. Itu dengan sendirinya kalau sering meneliti syair gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, ini masih ada pertanyaan dari Hasbi Ustadulin ya. Ya. Kalau kola, alifnya masuk dalam simbol. Kalau ko, adu, alifnya tidak masuk dalam simbol. Sama seperti jami'ah. Alifnya tidak masuk simbol. Nah, cara membedakannya bagaimana? Iya. Oke. Ya. Oke. Cara membedakannya kembali ke kaidah awal tadi ya. Kaidah awal terkait tulisan arut. Ya, kaidah awalnya adalah yang dianggap itu yang terucap atau yang terdengar, bukan yang tertulis. Gitu ya. Yang terucap, bukan yang tertulis. Contoh tadi kola, itu kan kalau diucapkan ya ada panjangnya, kola. Yang mana itu alifnya adalah dianggap sukun gitu, alif huruf ilat. Tetapi beda dengan so'adu, meskipun ada alifnya tetapi dia tidak terucap ya, terucapnya dia hanya ziyadah tambahan ya, so'adu ya, itu kan panjangnya menggunakan wawu. Seperti juga ilal jami'ah, kalau tulisannya memang ilal jami'ah, alif lam ya, itu kemudian ada alif lam lagi ilal. Tetapi kan kalau diucapkan terdengarnya apa? Ilal jami'ah, alif lam lam. Nah, itu untuk membedakan. Jadi pakemnya ya, teorinya adalah kaidahnya yang dianggap adalah yang terucap, bukan yang tertulis. Ya, itu dalam tulisan arut itu yang dipakai. Jadi meskipun tertulisnya itu banyak, kalau dia tidak terucapkan, punya satu, tetapi karena terdengarnya adalah panjang, dawudu, maka di situ dianggap panjang ya, dianggap sukun, ada sukunnya. Ya, itu untuk memudahkan. Oke, ada lagi? Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan lewat chat dulu sebentar, Pak Toto ya.
Ya. Bagaimana korelasi antara ilmu arut dengan ilmu sorof, ilmu nahwu maupun ilmu balaghah? Apakah lebih kepada balaghah karena terkait dengan syair-syair Arab atau bagaimana? Oke. Lebih dekatnya ke balaghah ya kalau syair itu ya. Syair itu kan nanti berhubungan di antara kajian balaghah itu kan membahas tentang syair-syair ya, membahas tentang syair-syair. Contoh-contohnya juga biasanya syair. Arut itu untuk meneliti sisi apa not-notnya gitu ya, sisi not-notnya. Sedangkan balaghah itu dia meneliti atau membahas tentang sisi kesastraannya, keindahan bahasanya ya, keindahan bahasanya. Nah, itu. Jadi penempatannya beda ya, sisinya beda. Meskipun sama-sama mengkaji syair ya. Kalau arut itu sisi not-notnya, dia sesuai dengan not ya, iramanya ya. Kalau dalam lagu-lagu Indonesia misalnya ya ya ketukannya itu tadi ya, ketukannya. Tetapi kalau balaghah itu sisi sastranya ya, keindahan. Ya, kalau dia misalnya menggunakan majas itu kan indah. Itu kan hubungannya dengan balaghah. Ke sorofnya sisi apa? Sorofnya ya tata bahasa Arab. Ya, tata bahasa Arab secara umum. Gitu. Itu ke hubungannya. Begitu juga nanti ke nahwu. Gitu. Jadi sama-sama objeknya ya, di antara objek balaghah itu ya syair ya. Objek bahasa Arab nahwu sorof itu juga di antaranya syair juga. Ya, mungkin sisi itu pertemunya. Oke, ada lagi? Baik, silakan Pak Toto. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ya. Ini adalah saya pertama mengkaji ilmu daurah ya. Daurah ilmu arud ya. Jadi yang saya pahami dari penjelasan Pak Ustaz ini ilmu ini apakah hanya untuk belajar kita najoman, seperti kita belajar najoman alfiyah ataupun berjanji ya qala Muhammadun wa Ibnu Malik seperti itu, atau memang ada lain-lainnya ya? Itu Pak Ustaz. Ya. Kami masih awam ini ya. Baik. Tentang ilmu ini. Ya. Baik. Ilmu arut itu memang dikhususkan untuk nadhoman saja. Ya, mengkaji nadhoman. Makanya tadi objeknya itu ya nadhoman itu. Bait, syair-syair Arab. Mau yang di berjanji, mau yang di nadhom alfiyah tadi, qasidah-qasidah misalnya, qasidah burdah dan lain-lain. Ya, itu yang dikaji ya. Gitu. Dan mengkajinya dari sisi not-notnya tadi, bukan dari sisi nahwu sorofnya benar atau enggak. Itu urusan nahwu sorof ya. Gitu. Kalau arut itu urusannya dengan not-notnya. Dia sesuai dengan not itu atau enggak, gitu, dengan pakemnya atau enggak, ya. Nah, itu ya. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Oke. Jazakallah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sini? Ustadz, saya tanya ya, apakah perubahan-perubahan tadi itu dapat mengubah makna Ustadz? Kemudian misalkan kita ketemu satu kalimat atau kata, bagaimana kita tahu dalamnya ada ilat atau kaidah ilat mana yang dipakai? Nah itu gimana tuh caranya Ustadz? Karena saya masih awam sekali, jadi bingung. Oke. Begini, kalau dalam syair itu ya, syair itu begini. Bait, nadhom, syair, itu dia kan sastra ya. Jadi kadang jangan kita pahami menggunakan kaidah bahasa Arab murni gitu ya. Umumnya nahwu sorof kalau fa'il itu harus jatuh setelah fi'il misalnya. Khobar itu jatuh setelah mubtada misalnya. Dalam syair ya, dalam bait itu kadang itu nggak dipakai, kadang dibolak-balik. Ya, kadang di awal itu justru malah maf'ul bihnya misalnya. Ya, kadang malah fa'ilnya langsung di awal misalnya. Gitu. Itu tujuannya apa? Ya, karena untuk menyesuaikan sesuai arut tadi sebenarnya.
sesuai arut. Makanya kalau kita memahami syair itu kadang kita kesulitan, ya. Kadang kita kesulitan. Kenapa? Karena ada kata-kata yang dibolak-balik, yang harusnya ditaruh di awal dipindah ke akhir dalam rangka untuk menyesuaikan arutnya biar sesuai dengan arut, gitu. Apakah sampai merubah makna? Enggak, intinya itu sama. Jadi kalau orang membuat syair gitu ya, syair itu biasanya begini. Ya ini kalau yang saya praktikkan itu dia sudah ada di kepala intinya, ya intinya sudah ada, lalu dipraktikkan ke dalam syair. Nanti tinggal diolah alik, ya dibolak-balik. Ini taruh di depan atau belakang misalnya. Yang didahulukan yang mana biar pas misalnya. Ya itu. Jadi intinya. Dan terkadang itu ada yang dibuang-buang, tapi itu tidak merubah arti. Makanya harus tahu. Misalnya hamzah itu yang kadang dibuang, haula'is salasah misalnya. Kalau dalam syair bisa saja haulas salasah. Jadi hamzahnya hilang. Atau misalnya yang akhir misalnya. Sebenarnya nggak ada alifnya. Misalnya tadi ya, Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ursila itu aslinya nggak ada alifnya di akhir. Tetapi karena dalam rangka untuk menyesuaikan arut ya, itu ditambah alif. Ya, alif itlaq namanya. Itu untuk menyesuaikan. Tetapi kalau orang yang baca, yang paham syair itu sudah paham. Itu bukan untuk merubah arti, ya, tetapi untuk menyesuaikan arut, gitu. Lalu kalau untuk meneliti zikaf sama ilat, ya, itu memang urutannya tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Kalau kita sudah tahu buffer, tahu lagu-lagunya, itu paskan dulu ke lagu dulu. Lagu turun ke buffernya, buffer turun ke tafilahnya. Nah, di tafilah itulah nanti kita dapat meneliti sisi zikaf sama ilahnya, begitu. Nanti kita praktek ya di sesi ketiga, nanti kita gitu. Oke, ada lagi? Ustaz, makasih. Oke, terakhir mungkin dari Pak Imam Bajuri. Silakan Pak Imam Bajuri. Ya, saya biasanya kan ini Ustaz, kalau saya baca sedikit di depan gitu kan, di tafilan depan sudah cocok. Terus saya ikutkan ke lagu Bahar, itu cocok. Tapi ketika kadang-kadang di tafil itu ternyata syair beda, cuman karena ada misalnya yang biasanya kalau yang sokikah kan gampang gitu ya. Yang misalnya syairnya yang sokikah, nggak ada ilat, nggak ada macam-macam, itu lebih mudah gitu. Tapi kalau ketika sudah mulai ada ilat itu, ya itu saya merasa kesulitan itu Ustaz. Kadang-kadang jadi berubah. Iya, memang harus jeli ya, itu menggunakan apa istilahnya dauk ya, rasa untuk menempatkan tepatnya ini tafilahnya adalah ini gitu ya. Tafilahnya adalah itu, kemudian yang masuk di dalamnya itu zikaf apa itu memang dauk ya. Itu bisa dilakukan dengan sering ya, sebenarnya sering melakukan penelitian seperti itu. Kemudian tulisan tadi ya, tulisan arut, simbol-simbol itu memudahkan ya, untuk memudahkan kita, gitu, untuk memudahkan. Terus begini, kalau kita salah dari awal menentukan, misalnya bakernya itu sudah salah, itu yang nggak akan ketemu. Memang bakernya udah salah, itu udah tidak pas saja. Nanti kalau kita paksakan, itu kayaknya, oh ini kok zikaf sama ilahnya banyak banget misalnya, gitu. Akan seperti itu kalau sudah salah. Ya saya dulu juga ya kayak gitu ya, biasa juga. Ini saya pasin ke buffer ini, ternyata saya paksakan dulu, ya itu kok banyak sekali masalahnya, gitu. Kadang kemudian apa, suudon saya ini yang bikin syair ini memaksakan. Oh ternyata setelah saya renungi, saya bolak-balik, saya lihat menggunakan buffer yang lain, ternyata kok enggak, ternyata saya yang salah menempatkan buffernya. Sebenarnya buffernya bukan buffer itu, tetapi buffer yang satunya lagi, ya, gitu. Ketika kita praktekkan, oh cocok, hanya ada 1-2 saja, gitu. Jadi pastikan dulu buffernya itu memang pas, ya. Kalau pas nanti ke bawahnya itu enak, gitu, gampang, ya begitu. Ya, makasih Ustaz. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Sepertinya waktu kita sudah. Oke, terakhir ya Pak. Oke. Jadi gini, mau tanya Ustaz, ya. ada nggak
pakem lagu di luar arud. Misalnya, kan itu kan arud itu kan baharnya ada sekian tuh. Jadi ada di luar itu karena mungkin apa ya, ilmu lagu semakin banyak. Ini kan di Karang kan dari tahun 100 Hijri ya. Sekarang udah 1442. Mungkin nggak? Mungkin dibuat lagu-lagu yang biar kedengarannya lebih asik gitu, Ustaz. Di luar pakem yang ada di ilmu arud, itu aja. Ya. Sebenarnya kalau kita masuk di kelas apa namanya, kelas atau kuliah di jurusan sastra Arab itu ada sebenarnya ya, syair-syair kontemporer itu, bakar-bakar kontemporer. Misalnya tawil itu nanti ada pengembangannya itu menjadi tatwil, itu ada. Gitu. Tapi saya dan pada praktiknya kalau seorang orang sebenarnya kalau kita amati, kita ketemukan di syair-syair itu yang kepake itu enggak semuanya, hanya beberapa itu yang populer. Misalnya yang rojas, tawil, misalnya basit, kamil, itu yang populer. Yang lainnya itu tidak terlalu populer dan jarang dipakai oleh orang-orang gitu. Jadi ada ya, sebenarnya ada. Yang kontemporer itu ada. Gitu. Oke. Oke, baik. Untuk sementara sesi yang pertama kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu semua. Insya Allah jam 10 nanti kita akan lanjutkan ke sesi kedua, membahas tentang bahar-bahar ya, seperti yang ditanyakan Pak Saman tadi, Pak Muhammad Saman, kemudian Pak Imam Bajuri dan Mas Hasbi ya. Nah, insya Allah nanti di sesi setelah ini Bapak Ibu semua akan dipandu bagaimana cara mengenali bahar-bahar dalam ilmu arud. Nah, kemudian juga bagaimana cara kita mencocokkan bahar mana yang akan dipraktekkan atau bahar mana yang cocok dengan syair yang sedang kita baca misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ilmu arud ini benar-benar untuk istilahnya kita harus baca-baca ulang ya, seperti yang tadi, karena istilahnya lumayan banyak, dan apalagi kalau kita baru belajar, nah itu biasa kalau nggak banyak istilahnya. Nah, insya Allah lama-kelamaan nanti kita juga akan bisa sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Sekarang kita istirahat dulu setengah jam ya, silakan ini dulu, break dulu. Nanti kita lanjut jam 10 tepat ya, insya Allah. Oke, sampai di sini kita cukupkan. Terima kasih Ustaz Ulin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.